pabrikannya. Tapi biasanya adalah sampai 200 sampai 700 yang umumnya. Yang UV itu biasa di antara 180 sampai 380. Ada juga yang menyatakan sampai 400 visible. Kalau visible itu berarti adalah berwarna. Kalau UV itu ultra berarti tidak terlihat warnanya. Prinsipnya berdasarkan fotometri adalah absorpsi. Pakai B ya, beda dengan adsorpsi. Kalau absorpsi itu proses penyerapannya sampai ke dalam. Tapi kalau adsorpsi pakai D itu hanya di permukaan. Nah, kenapa ini bukan adsorpsi tapi absorpsi? Karena interaksinya itu sampai di molekul-molekulnya, sampai ke dalam. Jadi prosesnya adalah absorpsi. Untuk yang fotometri UV itu larutannya tidak berwarna. Tapi kalau yang visible, namanya juga visible ya, tampak, warnanya tampak, itu larutannya harus berwarna. Yang larutan untuk pengukuran UV dan visible wajib harus bening. Bagaimana kalau tidak bening, ada endapan? Maka di situ tidak saja terjadi absorpsi, tapi juga terjadi pemantulan. Jadi karena di sini spektrofoto dengan absorpsi, maka larutannya harus bening atau jernih. Maka itu nggak berwarna ataupun berwarna, tetap harus jernih. Yang menyebabkan terjadinya proses absorpsi itu adalah karena ada senyawa yang disebut dengan senyawa kromofor. Ada yang bisa menjawab? Tadi Dani ya. Ada yang bisa menjawab apa ini maksud dengan kromofor? Izin menjawab, Ibu. Ya silakan Sarah. Kromofor itu gugus fungsi yang tidak jenuh yang dapat menyerap sinar radiasi. Terima kasih. Jadi senyawa kromofor gugus fungsi. Jadi apa ini maksudnya? Bagian yang pembawa sifat dari senyawa tersebut. Ya. Misalnya alkohol, gugus fungsinya adalah OH. Kemudian asam asetat, gugus fungsinya adalah ion karboksilat. Jadi bagian dari senyawa yang membawa sifat dari senyawa tersebut. Nah, tidak semua bisa menyerap cahaya atau sinar radiasi. Hanya senyawa-senyawa tertentu yang mampu menyerap cahaya. Makanya disebut dengan kromofor. Kromofor adalah gugus fungsi yang mampu menyerap cahaya, baik itu daerah UV maupun dari daerah visible. Karena dia menyerap, maka akan terjadi proses yang dikatakan eksitasi. Apa yang bisa menjawab tadi Sarah? Dani? Apa yang dimaksud dengan eksitasi? Naiknya energi sebuah sistem, Ibu. Sistem eksitasi itu adalah sistem apa ya? Sistem. Jadi molekul yang naik ke energi yang lebih tinggi. Jadi bukan suatu sistem ya, suatu molekul ataupun atom, kan kalau senyawa kimia kalau nggak molekul atom ya, yang naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, itu yang disebut dengan proses eksitasi.
Nah, globus kromofor itu begitu dia menyerap cahaya atau menyerap energi, dia tereksitasi, lompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, yang diukur pada spektrofotometri adalah seberapa banyak penyerapannya tersebut sehingga mampu tereksitasi. Nah, untuk menyerapnya itu diberikan suatu sumber cahaya, sumber penyuplai energi cahaya. Nah, nanti kan setiap molekul, kalau molekulnya cukup besar, maka akan terjadi proses absorpsi di seluruh molekul sehingga dia berbentuk pita-pita. Nah, pada saat kita akan melakukan pengukuran, kita harus cari dulu panjang gelombang maksimum. Apa yang dimaksud dengan panjang gelombang maksimum? Panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi terbesar, Ibu. Oke, terima kasih Radian, 2 kali jawab ya. Di panjang gelombang di mana absorpsinya paling tinggi. Kalau absorpsi paling tinggi, transmitannya gimana? Paling rendah apa paling tinggi? Kalau absorpsitasnya tinggi atau absorbannya tinggi, transmitannya tinggi atau rendah? Rendah, Bu. Rendah, jadi kebalikannya. Ini kebalikannya ya. Nah, dalam spektrofotometri ini kita mengenal satu hukum Lambert-Beer. Nah, Lambert-Beer ini adalah pengaruh senyawa terhadap absorbasinya atau serapannya, juga pengaruh jalannya sinar, dan juga pengaruh konsentrasi dari molekul yang mengalami absorpsi tadi. Juga selain itu, hukum Lambert itu kita juga mengenal dengan alatnya, ada yang disebut single beam, ada yang double beam. Oh, apa bedanya single beam, double beam? Atau ada yang praktikumnya menggunakan spektrofotometer single beam? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk jenis spektrofotometer yang single beam itu cahaya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperolehnya adalah hanya nilai absorbansi dari lautan yang dimasukkan. Sedangkan pada jenis spektrofotometer double beam, nilai blankonya itu dapat langsung diukur bersama dengan larutan dalam satu kali proses yang sama. Cukup, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau single beam itu sumber cahaya hanya melewati satu tempat kuvert ya, satu panjang jalan sinar. Sedangkan kalau double beam itu cahaya terbagi, satu ke melewati jelangkau istilahnya koreksi, satu lagi melewati tempat sampel atau standar. Jadi terbagi. Jadi yang single beam itu posisinya adalah sumber cahaya, kemudian monokromator, kemudian daerah sampel atau kuvert, kemudian detektor, dan akhirnya recorder. Kalau double beam itu sumber cahaya, monokromator, melewati chopper dulu untuk membagi cahaya. Yang satu melewati yang misalnya pengkoreksi atau blanko, satu lagi melewati sampel ataupun standar. Nah, detektornya bisa 2, bisa 1. Detektornya bisa 2, bisa 1. Nanti tetap digabungkan ke satu recorder.
apa kelebihan single beam? Single beam itu kebanyakannya gangguannya relatif sedikit ya. Relatif sedikit, tapi memang ribet ya. Kalau kita mengukur kan harus selalu dikoreksi terhadap belangko. Mudah-mudahan tahu ya definisi apa yang disebut belangko. Kalau double beam itu lakukan atau senyawa yang kita koreksi sudah dikoreksi terhadap backgroundnya atau terhadap belangko. Nah kalau secara garis besarnya tuh alatnya spektrofotometer terdiri ada sumber cahaya, ada monokromator, ada kuvat, ada detektor, ada juga recorder. Nah itu kan kemarin mengenai spektrofotometri UV visible. Nah sekarang kita masih spektrofotometri, tapi kita membahas tentang yang spektrofotometri atom, atau kalau yang kalian sudah praktikum adalah HAS. Tapi sebenarnya bukan saja hanya HAS, ada juga yang AIS, emisi. Ya, tidak selalu yang absorpsi. Jadi spektrofotometri itu ada yang absorpsi, ada yang emisi. Tapi ini semuanya berkaitan dengan atom. Sebentar ya. Jadi kenapa muncul spektrofotometri serapan atau emisi atom adalah orang tuh nggak sengaja dari peristiwa peristiwa kalau orang Tionghoa itu kan kalau ada perayaan selalu menyalakan kembang api. Itu adalah yang akan menghasilkan warna-warna. Itu adalah senyawa kimia yang campur dengan bubuk mesium, kemudian bubuk mesium yang dibakar sehingga akan muncul warna-warna ini. Kenapa sampai terjadi warna atau timbul warna ini? Karena senyawa kimia tersebut, dan tidak sembarang senyawa kimianya, tapi ada senyawa kimia tersendiri. Itu karena di senyawa tersebut ada atau mengandung ion logam. Di sini misalnya litium. Litium menghasilkan warna merah. Kemudian natrium kalau kita padatannya kita bakar itu akan timbul warna kuning. Kemudian kalium itu warna ungu. Kemudian kalsium warna kuning orange ya. Dan seterusnya yang tembaga Cu juga warna hijau. Di sini kelihatan kalau meskipun anionnya itu Cl semua, tapi kalau logamnya berbeda, itu akan menghasilkan warna yang beda. Inilah yang digunakan untuk pembuatan kembang api. Nah, seperti halnya prinsip dari yang spektrofotometer visible,
larutannya kan berwarna. Kita berikan sumber cahaya putih, maka itu akan kita tahu berapa sih yang terabsorpsi oleh molekul atau lautan berwarna tersebut. Nah, ini diaplikasikan ke dalam spektrofotometri khusus untuk ion-ion logam karena sama-sama berwarna. Jadi prinsipnya hampir sama spektrofotometer visible, hanya di sini yang kita deteksi adalah atom-atomnya dan tidak tidak dalam bentuk larutan, tapi dalam bentuk atom yang atau senyawa kimia yang diberi panas atau suhu tinggi, sehingga di situ akan terbentuk atom. Nah, nanti kalau atomnya diberikan sumber cahaya, dia akan mengalami proses absorpsi. Jadi yang untuk yang nyala ini prinsipnya digunakan bisa prinsip absorpsi. Nah, setelah ternyata dikembangkan lagi, ternyata bisa saja tidak ada tidak yang kita deteksi bukan proses absorpsinya, tapi dilihat warnanya dari nyala yang dihasilkan. Nah, kenapa bisa terjadi proses nyala? Karena disitulah terjadi proses emisi. Jadi emisi, jadi atom yang begitu kena panas atau suhu tinggi, dia mengalami eksitasi. Keadaan tereksitasi tersebut tidak stabil, maka dia akan kembali ke energi yang dasar sambil melepaskan energi radiasi. Nah, itulah yang bisa kita lihat sebagai energi emisi yang dalam bentuk warna-warna tersebut. Jadi kalau di spektrofotometer visible itu kalau ingin kita mendeteksi suatu logam, misalnya kita harus komplekskan atau kita tambahkan dengan senyawa pembawa kromofor, baru kemudian akan terlihat warna. Tapi kalau di nanti spektrofotometer atom, kita nggak perlu menambahkan senyawa pengkompleks atau pembawa kromofor. Karena logam saja sudah bisa mampu menghasilkan warna. Jadi cukup kita berikan panas. Intinya adalah pada pembentukan atom harus diberikan suhu tinggi supaya akan terjadi atom. Nah, di sini dua peristiwa absorpsi dan emisi ini bisa terjadi di atom. Jadi kalau yang absorpsi berarti kita perlu energi yang dari luar yang nanti diabsorpsi oleh atom. Jumlah yang terabsorpsi itu nanti bisa kita ukur melalui energi yang tidak terserap. Dan juga untuk yang atom adalah yang kita deteksi adalah yang emisi. Jadi begitu diberikan suhu tinggi, si atomnya akan mengalami eksitasi, kondisinya tidak stabil, maka akan kembali ke kondisi dasar atau energi dasar sambil melepaskan energi. Energi inilah yang nanti dideteksi sebagai spektrofotometri emisi atom. Kalau digambarkan secara spektrum, proses absorpsi dia sembarang. Tapi begitu dia emisi, itu membentuk garis. Makanya kalau di spektrofotometri atom, itu tidak lagi kita berbicara mengenai panjang gelombang maksimum. Yang kita bicara hanya panjang gelombang
di mana dia mampu mendeteksi konsentrasi tertentu dari suatu logam. Jadi nanti setiap logam itu mempunyai panjang gelombang yang beragam. Bisa di daerah UV, bisa di daerah visible. Tapi tidak dalam bentuk pita ya, tapi dalam bentuk garis. Jadi tidak lagi kita mencari panjang gelombang maksimum. Meskipun demikian, kita tetap harus mencari di mana untuk range konsentrasi tertentu itu terbaca enggak. Jadi dari sekian, biasanya satu atom itu minimal punya satu panjang gelombang. Nah, ini nanti kita cari apakah dengan satu panjang gelombang itu range konsentrasinya berlaku semaksimal ataukah tidak. Jadi tidak heran nanti kalau kita pengujian menggunakan spektrofotometer atom bisa di daerah UV, bisa di daerah visible. Tergantung dari karakter dari atom lokalnya tersebut. Karena prosesnya adalah berkaitan dengan absorpsi, tentunya hukum Lambert-Beal juga berlaku di sini. Nah, bagaimana dengan emisi? Sama. Hanya yang deteksi adalah intensitas cahaya yang diemisikan, bukan yang diabsorpsi atau yang diteruskan. Bukan intensitas yang diteruskan. Jadi langsung konsentrasi itu berhubungan langsung dengan intensitas cahaya yang diteruskan. Kalau yang absorpsi, yang kita deteksi adalah intensitas cahaya yang diteruskan dan dibandingkan terhadap intensitas awal yang diberikan ke atom. Jadi masih ada istilah transmitan, ada istilah absorbansi. Ini untuk yang prinsipnya absorpsi. Kalau yang prinsipnya adalah emisi, kita simpulkan dengan S ya. S sebanding dengan intensitas cahaya yang diteruskan. Nah, hukum Lambert-Beal-nya sama. Kalau yang absorpsi, absorban berbanding lurus dengan konsentrasi. Kalau untuk yang emisi, S berbanding lurus dengan konsentrasi. Kemudian berbanding lurus juga dengan panjangnya si proses atom tersebut. Dan juga bergantung dengan karakteristik dari atomnya. Jadi untuk yang UV visible, kita mencari panjang gelombang maksimum. Karena kenapa kita harus mencari panjang gelombang maksimum? Karena yang kita ukur adalah molekul. Molekul itu berat. Jadi dia untuk mengalami absorpsi itu perlu energi yang cukup tinggi dan ukuran molekulnya besar, maka dia tidak bentuk garis tapi berbentuk kurva sebaran Gauss ya. Jadi di situ kita harus cari dulu panjang gelombang maksimumnya. Supaya nanti pada saat kita membuat kurva hubungan antara absorban dengan konsentrasi itu membentuk garis lurus. Ini yang membedakan antara yang molekul dengan yang atom. Jadi kalau yang molekul itu molekulnya berbeda, maka panjang gelombang maksimum juga berbeda. Kalau yang untuk atom, satu atom bisa menghasilkan beberapa
panjang gelombang, tergantung pada saat dia mengalami absorbansinya atau diberikan energi itu apakah naik tingkatnya 1 atau 2 tingkat, tergantung karakteristik dari si atom-atomnya. Jadi kalau kita mau menerapkan hukum Lambert-Beer di mana absorbansinya itu berbanding lurus dengan konsentrasi, atau kalau dibuat grafik itu membentuk garis lurus, kita harus memilih panjang gelombang yang tepat untuk pengukuran atom. Nah, kembali lagi ke hukum Lambert-Beer. Jadi yang absorbansi, kalau untuk proses absorpsi, kalau emisi adalah S sama dengan A atau epsilon kalikan B kalikan C. Epsilon atau A absorptivitas molar itu sangat bergantung pada karakter unsur logamnya untuk panjang gelombang tertentu. Jadi kalau panjang gelombangnya berbeda, itu akan menghasilkan nilai A yang berbeda atau nilai epsilon yang berbeda. Nilai B, karena di sini menggunakan nyala, tempat membakar, maka itu dinyatakan dalam berapa sih panjang membakarnya. Karena di panjang membakar itu terjadinya proses atomnya, pembentukan atomnya. Kalau di UV visible itu adalah panjang atau ukuran kuvetnya. Kuvet. Kemudian kalau C-nya apa? C-nya jelas konsentrasi ya. Konsentrasi. Kalau UV visible itu konsentrasinya adalah molekul. Kalau yang spektrofotometri atom, ya atomnya. Tentunya pada panjang gelombang tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Nah, kalau di spektrofotometri UV visible itu jumlah senyawa kromofornya itu harus bisa bisa mewakili konsentrasi dari ion yang akan kita deteksi. Misalnya kita ingin mendeteksi Fe2+, maka jumlah kromofornya itu harus mampu mengikat seluruh ion Fe-nya. Jadi tidak boleh sampai ada Fe yang tidak membentuk senyawa yang mempunyai kromofor. Kenapa? Karena yang deteksi adalah senyawa kromofornya, bukan senyawa Fe-nya. Jadi kalau misalnya ada 9 ppm, ini diharapkan semua 9 ppm dari Fe2+ itu juga sama dengan Fe, di sini Fe-fenantrolin yang juga sama-sama 9 ppm. Jadi intinya semua molekul yang membentuk senyawa kompleks atau senyawa kromofor itu harus mencakup seluruh ion yang kita deteksi. Ini kalau dilihat dari panjang gelombangnya, ini semua pada satu panjang gelombang.
apakah ini konsentrasi 1, apakah konsentrasinya 9 ppm. Ini nanti kalau kita sudah memilih panjang gelombangnya tepat, panjang gelombang maksimum tepat, maka hubungan Lambert-Beer-nya itu mampu mempunyai hubungan yang sangat linier atau kita nyatakan dengan R-nya. Itu sama dengan 1. Intinya adalah ion yang ada yang akan kita uji itu harus sebanding dengan senyawa kompleks atau senyawa yang terdeteksi oleh spektrofotometri atau yang menyerap cahaya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan yang spektrofotometer atom, maka kalau kita ingin mendeteksi atom, maka senyawa yang kita deteksi, yang logamnya harus semaksimal mungkin membentuk atom. Karena kalau tidak, maka yang kita deteksi itu tidak tepat. Di sini kuncinya untuk yang spektrofotometer atom adalah seberapa banyak atom yang dihasilkan. Nah, pembentukan atomnya yang yang sering kali dipakai adalah menggunakan nyala api. Ada juga yang menggunakan elektrotermal, jadi menggunakan furnace yang suhu tinggi. Dan yang paling modern adalah menggunakan plasma. Plasma itu adalah reaksi yang dihasilkan dari interaksi antara medan magnet dengan medan listrik. Ya, medan magnet dengan medan listrik ini kalau digabungkan itu menghasilkan energi panas yang sangat tinggi. Nah, ini sudah dikembangkan atau sudah digunakan untuk penentuan atom-atom. Nah, yang paling dasar atau yang paling awal adalah pembentukan atom dengan menggunakan nyala api. Jadi kalau yang sudah praktikum AHS bisa kebayang ya, larutannya itu dimasukkan di kapiler. Nah, kemudian melalui kapiler ini diisap masuk ke pembakar. Nah, di pembakar inilah terjadinya proses pembentukan atom-atom yang disebut dengan atomisasi. Jadi semakin maksimal pembentukan atom, maka pada saat kita mendeteksinya sebagai proses absorpsi, itu akan semakin akurat atau semakin tepat konsentrasi yang dihasilkan. Nah, pembentukan atom dengan nyala itu sangat bergantung pada suhu nyala. Jadi kalau suhu nyalanya rendah, maka proses atomisasi menjadi tidak maksimal atau pembentukan atomnya tidak seluruhnya yang membentuk atom. Padahal yang kita deteksi adalah atom yang menyerap cahaya atau atom yang mengalami eksitasi. Maka di sini suhu nyala sangat berperan. Kalau yang di thermal itu bisa kita atur suhunya karena berdasarkan pada menggunakan pemanas atau koil pemanas. Tapi untuk saat ini kita fokusnya ke penggunaan pembentukan atom menggunakan nyala. Karena yang ini yang dipraktikumkan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di dalam nyala? Begitu cairannya itu diisap ke dalam suatu ruangan, kemudian dia bercampur dengan gas bahan bakar dan gas oksidan membentuk aerosol. Apa sih yang dimaksud dengan aerosol? Ada yang bisa jawab? Apa itu aerosol? Ini yang suka senang pakai parfum pasti tahu aerosol itu apa. Apa itu aerosol?
Ada yang bisa jawab? Kelas C coba. Ada partikel. Yang tersuspensi dalam gas, Ibu. Apa yang tersuspensinya? Partikel yang tersuspensi dalam gas atau cair, Ibu. Cair. Jadi cairan yang terdispersi di dalam suatu gas atau yang masuk di dalam gas-gas tersebut. Jadi ini untuk aerosol. Jadi di situ adalah gas yang membawa butiran-butiran cairan. Jadi cairan tersebut tentunya begitu dia diisap oleh pipa kapilyer langsung disemburkan dan nanti bercampur dengan gas bahan bakar dan gas oksidan membentuk aerosol. Nah, kemudian karena di sini ada nyala api, maka si aerosol ini masuk ke dipanaskan atau dibakar. Di sini terjadi proses desolvasi. Desolvasi adalah penghilangan pelarut. Kan tadi si larutannya yang akan kita ukur itu misalnya misalnya kemarin itu praktikumnya kalian apa ya praktikumnya? Misalnya NaCl misalnya. Senyawa yang kita uji adalah NaCl. Jadi NaCl kan dilarutkan dalam asam. Asamnya itu pasti ada larut airnya. Karena menggunakan asam encer pasti ada airnya sebagai pelarut. Dari proses desolvasi ini si airnya itu menguap. Tinggallah si padatan NaCl. Kemudian karena masih di daerah nyala, dia langsung mengalami proses dari padatan menjadi cair atau menjadi uap dulu, cair dulu kemudian uap, sebenarnya desolvasi, mengalami sublimasi dari padatan ke bentuk gas, masih dalam bentuk gas NaCl. Kemudian masih daerah nyala, gas tersebut akan mengalami proses atomisasi, jadi membentukkan Na dan molekul Cl2. Itu juga bisa juga ion Cl. Nah, di daerah inilah posisi dari sumber cahaya, kalau misalnya itu absorpsi, ditempatkan di mana daerah pembentukan atomnya paling banyak. Jadi proses atomisasi itu bukan diakibatkan oleh reduksi dari bahan bakar, tapi karena adanya proses pemanasan. Nah, hal ini juga sama kalau kita gunakan furnace yang tadi elektrothermal tadi. Jadi furnace itu harus kita set suhunya cukup tinggi sehingga dari senyawa membentuk atom. Kalau secara garis besarnya, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kembali lagi bahwa proses atomisasi itu bisa menggunakan nyala, bisa menggunakan furnace. Jadi yang intinya adalah harus diberikan pemanasan suhu tinggi agar terjadi proses pembentukan atom. Kalau secara garis besarnya adalah larutan senyawa yang mengandung logam itu
buat aerosol. Pembuatan aerosol ini ada di nebulizer atau kalau di sini nebulizing. Ini membentuk gas atau aerosol. Kemudian terjadi proses desolvasi, penghilangan pelarut, kemudian dari solid membentuk gas, penguapan, kalau istilahnya adalah sublimasi ya, dari padatan ke gas sublimasi. Nah, kemudian barulah terjadi proses atom, pembentukan atom di logam netral dan juga anion netral. Nah, kalau suhunya juga masih tinggi, kemungkinan akan terbentuk ion. Ini yang kalau untuk yang spektrofotometri atom, kita batasi hanya di daerah sampai sini suhunya, sampai pembentuk atom netral. Tapi kalau yang menggunakan plasma atau ICP, ini yang diharapkan sampai terbentuk ion. Nah, logam netral ini kalau diberikan sumber cahaya, maka peristiwanya adalah proses absorpsi. Tapi kalau tidak diberikan sumber cahaya, yang nanti kita deteksi adalah yang emisi. Karena si logam ini, kalau diberikan panas, ada beberapa logam yang langsung mengalami eksitasi. Intinya bahwa yang kalau cahaya diberikan energi itu asalnya dia stabil pada energi dasar, begitu diberikan energi dari luar akan mengalami eksitasi. Pemberian energi itu bisa karena suhu pemanasan atau diberikan dari energi dari sumber cahaya. Nah, apakah semua logam itu dengan suhu nyala bisa tereksitasi? Tidak. Hanya untuk logam di mana muatannya kecil. Contohnya adalah yang termasuk golongan 1A dan 2A. Jadi golongan transisi, misalnya Fe, kobalt, dan sebagainya, itu tidak bisa mengalami eksitasi langsung dengan adanya pemanasan. Jadi harus dilakukan proses pemberian energi dalam bentuk sumber cahaya. Jadi kuncinya ketelitian dari pengukuran spektrofotometri atom adalah seberapa maksimalnya atom itu terbentuk. Nah, seberapa maksimalnya atom itu terbentuk adalah tergantung pada suhu pemanasannya. Apakah itu menggunakan elektrotermal ataukah menggunakan nyala. Sampai sini ada pertanyaan? Bu izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, tapi ini tentang aerosol. Iya. Berarti Ibu keenceran, viskositas larutan itu berpengaruh ya, Bu? Betul sekali. Betul sekali. Jadi kan kalau kentalan itu proses penghisapannya juga akan berat kan. Jadi akibatnya kalau si larutannya kental, misalnya kan seringkali gini, kita harus menguji berapa kadar logam di oli misalnya. Ini biasanya di turbin ya, di pembangkit tenaga listrik itu biasanya olinya itu diuji berapa sih logam yang sudah dapat teraus ya, yang ada dalam oli tersebut. Nah, kalau kita langsung diujikan langsung menggunakan AS, ini kan berat. Proses aerosolnya mungkin tidak terjadi. Padahal kalau nanti proses pembentukan atom untuk menggunakan nyala, itu harus membentuk aerosol dengan ukuran yang kecil.
Karena kalau ukuran besar ya nggak bisa masuk ke pembakar berat ya, dia akan turun lagi. Jadi betul salah satu faktor yang nanti mempengaruhi adalah viskositas kentalan dari larutan. Nanti akan dibahas di terakhir. Apa saja yang mempengaruhi pembentukan aerosol. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan oleh Ibu gitu, Bu, kalau yang tereksistensi langsung itu yang golongan 1 sama golongan 2 gitu. Kalau golongan 3 ke atas itu nggak bisa itu dipengaruhi dari berat molekulnya, Ibu, atau apanya, Ibu? Dipengaruhi oleh ukuran atomnya, dipengaruhi oleh besarnya muatan atomnya. Itu. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Oh, yang nanya cowok semua ya? Oke, kalau tidak ada, tadi kan berkaitan dengan atom yang akan kita deteksi, faktor atom. Nah, sekarang faktor di hukum Lambert-Wiebe adalah kalau proses absorpsi kan pasti akan sumber cahaya akan melewati media di mana medianya itu atau ada di mana atomnya itu paling maksimal. Jadi kalau di spektrofoto visible kita gunakan kuvet. Di sini kuvetnya, di sini ada sumber cahaya, di kuvetnya. Tapi kalau spektrofotometer atom, di sini adalah pembakar. Ini kalau nyala ya. Kalau nyala dia pembakar, tapi kalau yang menggunakan furnace, itu tuh panjangnya furnace-nya. Jadi panjangnya AB itu adalah panjang si pembakarnya. Di mana di sini akan terjadi proses pembentukan atom paling maksimal. Nah, kalau bagaimana dengan emisi? Kalau emisi kan tidak menggunakan sumber cahaya, yang kita deteksi adalah emisinya. Jadi faktor B-nya diabaikan. Jadi yang berpengaruh hanya absorptivitas molar atau epsilon dan konsentrasi dari atom-atomnya. Nilai itu ya tidak berpengaruh. Tapi kalau dia prosesnya absorpsi, nilai B-nya sangat berpengaruh. Nah, sekarang ke alatnya. Kita bandingkan antara yang visible dengan spektrofotometri serapan atom. Sama-sama absorpsi. Yang visible absorpsi, yang serapan atom juga absorpsi. Nah, di alatnya itu sangat signifikan perbedaannya. Kalau yang spektrofotometer visible atau UV, itu setelah sumber cahaya langsung masuk ke monokromator, baru kemudian ke larutan yang kita ujikan. Tapi kalau yang spektrofotometer serapan atom, setelah sumber cahaya itu tidak diletakkan monokromator. Monokromator letaknya setelah sampel atau setelah pembakar. Nah, ini alasannya kenapa nanti ya kita jelaskan kenapa kok posisinya berbeda dengan yang serapan molekul. Serapan molekul itu monokromator dulu sebelum melewati sampel. Tapi kalau yang atom setelah sampel baru monokromator. Sampai sini ada pertanyaan?
kalau tidak pertanyaan, saya yang nanya sekarang. Saya nanya kelas 1C. Fahmi Haddad Syarif, hadirkah? Fahmi Haddad Syarif, hadirkah? Atau saya sekalian absen aja ya? Saya masuk ke akademik aja dulu. Sambil ngecek, jangan-jangan namanya doanya udah datang, tapi intinya dia nggak datang. Yang kelas 1C, Alifa Dwi Kirana. Ya, Bu. Hadir ya? Benar hadir kan? Oke. Hadir, Bu. Oke. Anggi Natasha. Hadir, Bu. Oke. Asi Sifa. Hadir, Bu. Ayesa Kamila. Ayesa Kamila. Ini bisa saya ganti kosong loh ya kalau nggak datang. Ayesa Kamila. Dani Ramdhani tadi ada hadir. Dani Ramdhani ada ya? Hadir Ibu, ada. Oke. Deva. Hadir, Ibu. Fahmi Haddad. Aisyah hadir, Bu. Hadir. Fahmi Haddad Syarif. Haddad. Fahmi ya, saya catat dulu. Fatiatul hadir, Bu. Ya, terima kasih. Gina. Ibu. Iksan nggak hadir ini? Hadir, Bu. Oh, hadir. Ini kau belum absen ya? Iya, Bu, lupa absen akademik. Oke, Isyani. Isnaini hadir, Oh, Bu. sorry. Isnahini, sorry. Ya, terima kasih. Jidan. Jidan hadir Bu. Oke. Kaila. Hadir, Bu. Kansa. Hadir, Bu. Lutfiana. Lutfi hadir, Bu. Lutfia. Sarah. Hadir, Ibu. Belum absen kau ya? Iya, Ibu lupa. Rafila. Kapila hadir, Ibu. Tadi yang Fahmi itu masih dipertanyakan. Rahadian. Rahat hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Restu. Hadir, Bu. Restu lagi tuh. Revi. hadir, Bu. Rian. Rian hadir, Ibu. Oh, belum absen kok ya.
Iya Ibu lupa. Ya nomor bawah aja tuh. Rosa Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. Siva, Sylvia, Hadir, Ibu. Siti Nurhalimah, Hadir, Ibu. Sofyan Karunia Putra, Hadir Bu. Sri Puji Rahmawati, Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Sekarang ke kelas lain. Ini kelas C. Ini kelas C nilainya tadi barusan Bu Ari ngirim ke saya. Belum saya input. Sekarang kelas A. Kelas A belum absen semua ini ya? Aduh. Belum bisa atau gimana nih? Udah, Ibu. Ini kok saya kosong. Iya Ibu belum bisa, belum masuk jadwal. Instrumen analitik siang Ibu. Kelas 1A. Iya, maksudnya jam 8.40 ya? Tapi belum bisa absen kalian ya? Masih belum bisa Ibu. Oke. Bisa masuk ya? Bisa, aku bisa. Amanda. Hadir, Ibu. Arum Samfitri. Hadir, Ibu. Austi Intania. Austi hadir, Ibu. Bunga tadi hadir. Bunga ada ya? Bunga. Hadir, Ibu. Sakita tadi juga jawab. Ada ya? Hadir, Ibu. Ini bacanya apa? Sinti Melani. Hadir, Bu. Oke. Dava Maulana Malik. Hadir Bu. Devina Maharani ada tadi. Hadir, Ibu. Dia Faiza. Hadir, Ibu. Eriska Saputri. Hadir, Ibu. Gina dia. Hadir, Ibu. Halisah Nur Tasdik. Hadir, Ibu. Hilda. Hadir, Ibu. Kesha Adelia. Hadir, Ibu. Kirana. Hadir, Bu. Mariam. Hadir, Bu. Muhammad Khalik. Hadir Bu. Muhammad Angga. Muhammad banyak ya. Hadir Ibu. Muhammad Zikri. Hadir Ibu. Nadia Fahriska. Hadir, Ibu. Nirmala. Hadir, Bu. Putri Nirmala ya. Randi. Sini kelas 1A Randi. Ratu Ruhaniyin Bilkis. Hadir, Ibu. Rizka Amelia. Hadir, Ibu. Salma Khalida. Hadir, Ibu. Salsabila. Hadir, Bu. Santi Nur Hasanah. Hadir, Ibu. Safira Putri Adriana. Hadir, Ibu. Safa Afifah. Hadir, Bu. Teddy Tanuwijaya. Hadir Bu. Teguh Aditya Nugraha.
Hadir Ibu. Terima kasih. Jadi ada satu yang nggak Randy ya. Ini nanti bisa. Ibu, untuk Randi hadir Ibu, cuman terkendala sinyal jadi tadi keluar. Bentar saya perbaiki. Oke, sekarang kembali ke materi. Ada pertanyaan? Biar sama dengan kelas B. Ada pertanyaan? Oh iya, nanti rencananya kalau UAS itu luring ya, bukan daring. Nanti UASnya luring. Jadi benar-benar harus yang daring harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada yang nggak jelas, tolong tanyakan. Oke, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira untuk sementara cukup sekian. Kita lanjutkan nanti materi berikutnya supaya biar sama antara kelas B, A dan C. Ibu maaf, untuk Randi hadir Bu. Iya, Tadi ada kendala sinyal. Oke, nanti saya koreksi lagi. Terima kasih. Seperti yang kelas 1C, Fahmi gimana? Kendala juga atau memang nggak hadir? Tadi dia hadir tapi saya panggil nggak ada. Jadi saya bisa kebetulan belum bisa simpan di situ. Iya Bu, waktu pagi tadi Fahmi hadir, tapi kayaknya ada kendala sinyal juga Bu. Repot ya kalau daring ini benar-benar apakah kendala ataukah karena ada sesuatu hal-hal ya. Saya nggak tahu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.